Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami akan melanjutkan review perjalanan kami dalam rangka visiting profesor di Malaysia. Nah, kali ini kami akan mengunjungi Pulau Pinang setelah menyelesaikan tugas dan pertemuan dengan Prof. Salina, Guru Besar Universitas Pendidikan Sultan Idris UPSI. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ketika kita menyeberang dari Penang menuju Pulau Pinang, kita harus melewati jembatan di atas laut dengan panjang 13 km. Bayangkan ya, luar biasa. Ini adalah jembatan cukup panjang, dan bahkan di seberang sana jembatan kedua itu sudah mencapai 24 km. Nah, kalau di Jakarta jembatan Suramadu saja itu hanya beberapa kilometer saja, tapi ini adalah 13 km dan sudah terbangun sejak cukup lama dan tetap kokoh sampai sekarang. Nah, dari sini, dari jembatan ini nampak ada pesawat ya. Berarti bandara Pulau Pinang ini cukup dekat dari jembatan ini. Saudara-saudara sekalian, kalau nampak kita dari jembatan ini, Pulau Pinang seperti Singapura ya, Singapurnya Malaysia, di mana kita melihat dari kejauhan nampak bangunan-bangunan tinggi, apartemen-apartemen, pencakar langit ya. Kiri kanan kita bisa saksikan dari jembatan. Nah, sebentar lagi kita sudah tiba di Pulau Pinang, dan di sini kita akan menyaksikan Singapuranya Malaysia. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku sekalian, saya sebenarnya tidak menyangka jika bisa sampai di Pulau Pinang ini, karena tadinya perjalanan kami hanya sampai di Penang. Pertemuan dengan Prof. Salina itu adanya di Penang seberang, namun karena tidak ada salahnya kami sekalian menyeberang ke Pulau Pinang. Pulau Pinang ini memang sudah sangat terkenal bagi orang Indonesia, di mana Pulau Pinang ini merupakan destinasi tujuan pengobatan ya bagi masyarakat Indonesia yang memiliki uang cukup memadai untuk bisa berobat di luar negeri. Nah, Pulau Pinang ini adalah tujuan terbaik bagi bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, setelah Singapura ya. Kalau Singapura karena tentu biayanya sedikit jauh lebih mahal ya dibanding dengan Pulau Pinang. Lalu masyarakat Indonesia yang memiliki penyakit-penyakit akut, misalnya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, kanker, dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak bisa disembuhkan di Indonesia, maka banyak yang memilih Pulau Pinang ini sebagai alternatif pengobatan. Nah, ternyata memang setelah kami tiba di sini, kami bisa menebak mengapa orang Indonesia memilih Pulau Pinang ini sebagai tempat untuk berobat. Di samping karena memang kualitas pengobatan cukup baik ya, namun karena di sini juga
tersedia begitu banyak penginapan, tersedia begitu banyak hotel, apartemen yang bisa disewa, apakah itu harian, bulanan, dan sebagainya, sehingga cukup representatif untuk bisa ditempati oleh orang yang ingin berobat dan ingin tinggal berlama-lama. Dan biaya hidup nampaknya juga tidak terlalu mahal. Makanan kuliner luar biasa, banyak sekali tersebar di kota ini. Nah, di kota ini memang banyak tersedia kuliner yang bernuansa India. Terkenal ada namanya nasi kandar. Kemudian kuliner yang bernuansa Thailand, ya, Bangkok. Kalau mau cari tom yum, banyak sekali. Mau cari kuah asam, ya, ikan kuah asam, sini mudah sekali diperoleh, didapat. Dan menu-menu lainnya yang cukup enak di lidah kita sebagai orang Indonesia yang sudah terbiasa makan pedas, makan ikan. Nah, itu cukup banyak tersedia di Pulau Pinang ini. Nah, ini kita sudah menjelang sore hari. Alhamdulillah tidak terlalu macet, karena menurut informasi Prof Selina, kalau sudah jam pulang kerja itu di jembatan itu bisa macet dan bisa kita menunggu beberapa lama baru bisa lewat di jembatan itu. Namun alhamdulillah, meskipun ini adalah akhir pekan, namun tetap bisa melewati jembatan dengan tidak terlalu lama antrian. Kami akan menuju pada salah satu hotel yang telah kami booking semenjak dari Indonesia, yaitu Hotel Journey. Jadi di sini pun terdapat hotel-hotel yang murah, ya, bisa memilih mau hotel yang murah, mau hotel yang mahal, semuanya ada. Tentu karena disesuaikan dengan budget, disesuaikan dengan kemampuan kami, maka tentu kami memilih hotel yang persis berada di tengah-tengah kota tua, ya, kota tua di Grand Town Heritage. Ini di sini kita bisa bebas berjalan kaki kemana saja, mau cari kuliner, mau mencari makanan, mau mencari laundry, mudah saja diperoleh di kawasan ini. Sebentar lagi kami akan tiba di Hotel The Journey, ya. Hotelnya sederhana tentunya, namun cukup representatif untuk kami tempati beberapa orang. Nah, inilah dia hotel kami, The Journey. Inilah lobinya. Kami sudah tiba di lobi dan segera melakukan proses checking. Setelah checking, langkah berikutnya adalah mencari kuliner. Nah, ada obsesi kami selama di Pulau Pinang ini adalah berburu teh tarik asli. Di mana gerangan teh tarik asli itu bisa diperoleh. Nah, nampak Pak Dr. Ihsan Setiawan, Pak Dr. Kukimun, ya. Kita berjalan kaki saja menyusuri lorong-lorong
mencari kuliner yang cocok dengan lidah kita, terutama mencari teh tarik asli. Ya, karena sudah banyak teh tarik yang dicoba mulai dari bandara, di Kuala Lumpur, di mana-mana saja belum ketemu yang namanya teh tarik yang benar-benar asli. Semoga malam ini bisa ketemu teh tarik asli. Setelah berjalan kaki menyusuri lorong-lorong ya, mencari kuliner, akhirnya pilihan kami tertuju pada satu Ini nasi kandar restoran ya. Nah, kalau ini nasi kandar ya, kami tidak masuk lagi nasi kandar karena sudah merasakan di bandara, di rest area juga sudah makan nasi kandar. Nah, pingin cari yang lain. Nah, ini dia sup Hamid. Nah, di sup Hamid ini cukup ramai dikunjungi orang karena menyiapkan banyak macam menu, terutama yang sup-supannya. Sup-sup itu ada sup kambing, sup sapi, sup lidah, sup ayam. Nah, sup ini dipadukan dengan roti tawar. Jadi roti tawarnya dicelup di sup, baru ya itu dia. Nah, disinilah kita temukan teh tarik ya yang cukup enak, lumayan. Saudara-saudara sekalian, setelah berlalu malam hari, berikutnya kami ingin jalan-jalan mengunjungi objek wisata. Salah satu objek wisata yang mudah dijangkau yaitu Penang Hills ya, Bukit Penang. Nah, dari hotel kami naik bus 204 karena arahnya menuju ke Penang Hills itu. Penang Hills ini adalah Bukit Penang, di mana di Bukit Penang itu bisa menyaksikan Pulau Penang dari ketinggian. Tetapi dari terminal ini kita harus naik kereta ya, kereta ekspres, kereta gantung sampai ke puncak, dan harganya itu bervariasi. Jika tidak mau antri harus membeli tiket Rp80 Malaysia. Tapi kalau mau menunggu berjam-jam, bisa sampai 3 jaman baru bisa dapat, itu cukup Rp40 saja. Ya, namun karena waktu mepet, kami tidak sempat naik ke atas. Nah, sampai di sini saja, karena menurut informasi di atas juga, jika kondisi tidak memungkinkan, kalau tidak mampu jalan kaki, tidak mampu memanjat bukit, tidak mampu naik tangga, lebih baik tidak usah, sampai di bawah saja. Nah, setelah kami meninggalkan Bukit Hills, kami menuju ke Georgetown Heritage. Kami pertama-tama mengunjungi dulu Masjid Kapitan, masjid tertua di pulau ini. Ini masjid India ya, yang dibangun pada tahun 1916. Ini sudah cukup tua. Nah, disinilah kami sholat zuhur. Ya, ini dia masjidnya.
Bahkan masjid ini juga memang sebagai salah satu objek wisata ya. Jadi kalau ada orang bule yang ingin melihat masjid, nah ini bisa mereka diperbolehkan untuk bisa masuk ke masjid ini dengan keperluan sejarah mungkin ya. Jadi di daerah heritage ini tempat turis nampak bangunan-bangunan sudah tua-tua ya, seperti hanya di Jakarta ada kota tua, dan memang ini sengaja dibiarkan bangunannya itu tetap terjaga keasliannya dari dulu sampai sekarang ya, karena itulah menjadi ciri khas daerah ini. Termasuk masjid ini, karena ini adalah masjid jami tua ya, tetap dijaga keasliannya meskipun ada renovasi sedikit-sedikit, tapi tidak mengubah wajah daripada masjid ini. Pak Nyoman, masuk aja ke masjid Pak Nyoman. Itu. Iya ya. Foto dulu, foto. Ini Prof Salina ya. Profesor yang energik, masih muda, cantik lagi. Pak Dr. Agus Sukoco. Berpose sejenak di depan masjid, ngambil gambar sebagai bukti bahwa kami pernah datang ke Pulau Penang ini. Nah, inilah sejarah daripada Masjid Kapitan ya. Nah, saudara-saudara, ini adalah Jorton UNESCO World Heritage Site. Nah, disinilah kita berada di kawasan kota tua ya, yang dijaga keasliannya. Di sini kita bisa menyusuri lorong-lorong dengan berbelanja cenderamata yang unik-unik tentunya. Mau naik becak bisa diantar oleh becak-becak tua ini. Nah, di sanalah lorong-lorong tersedia outlet yang menyediakan cenderamata dengan berbagai ragam ya. Cukup banyak turis yang mampir ke sini untuk berjalan-jalan, tapi karena ini adalah panas terik ya. Nah, di Malaysia ini meskipun sudah 5:30 sore, bahkan jam 6 itu masih sangat terik, karena maghribnya itu pukul 7:30 ya, 7:30 malam. Jadi jam 6 itu masih sangat terik. Nah,
Nah, setelah kita meninggalkan Georgetown, kita sekarang menuju ke salah satu tempat di atas bukit pula. Di sana kita kepingin menikmati durian asli ya, durian asli kampung di balik pulau. Kita harus menyusuri pantai-pantai sampai ke bukit itu balik pulau ya, baru bisa sampai ke tempat penjual durian. Nah, di sini kita melihat disinilah di pinggir-pinggir pantai terdapat banyak sekali hotel-hotel, apartemen kiri kanan. Nah, disinilah banyak orang datang menginap ya, baik keperluan berjalan-jalan, berwisata, atau keperluan berdagang, bahkan keperluan untuk berobat. Disinilah tempatnya, penginapan itu tersedia. Karena dia berada di bukit, di ketinggian, cukup bagus pemandangannya, sejuk. Dan di sini juga terdapat dam ya, untuk penampungan air minum. Nah, saatnya menikmati durian asli kampung. Enak sekali ya, enak sekali duriannya, kuning, manis. Baik saudara-saudaraku sekalian, setelah kita puas makan durian, kami kembali meninggalkan tempat itu dan menuju ke hotel. Nah, di senja hari kita bisa melihat pemandangan di sore hari. Di sini ada hotel Hard Rock Hotel ya, yang cukup mahal di kawasan ini. Bermalam, satu malam itu bisa sampai 1.000 ringgit ya. Tetapi untungnya di daerah sini cukup banyak kuliner juga yang tersedia. Jadi meskipun nginapnya di hotel mahal, tapi makannya di tempat-tempat kuliner yang murah. Jadi saling mendukung. Baik saudara-saudaraku sekalian,